Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lova, semoga selalu bahagia, sehat ya. Kali ini saya kembali lagi untuk melakukan edukasi pada sahabat Lova, karena ada yang tanya nih, bagaimana daun tanaman saya mengalami bercak coklat seperti ini sahabat Lova nih. Nah, ini bercak-bercak coklat ya. Memang di kebun saya jarang ada bercak-bercak coklat sahabat Lova. Nah, ini ada sedikit bercak coklat ya. Nah, itu bercak-bercak coklatnya. Nah, bagaimana, apa penyebabnya dan bagaimana menanganinya sahabat Lova? Ini juga bercak-bercak coklat. Nah, jadi edukasi pagi ini kita akan membahas pertanyaan dari sahabat Lova di sana. Kenapa tanamannya daunnya bercak-bercak coklat, bahkan lama-lama bercak coklatnya menyebar ke pohon lain dan daunnya mati, serta pohonnya mati, kering gitu. Nah, begini sahabat Lova. Jadi bercak coklat pada daun seperti ini ya, ini penyebabnya adalah jamur. Nah, jamur ini sahabat Lova, itu penyebabnya adalah karena suhu yang lembab seperti musim penghujan. Kemudian jamur ini lebih dikenal dengan nama istilahnya Kescospora nicotineae. Nah, itu jamurnya namanya. Ini jamur bercak daun. Jadi biasa disebut dalam bahasa pertanian itu Kescospora ya. Nah, jamur ini banyak dijumpai di tanaman apa aja, baik tanaman perkebunan maupun tanaman hias ya, semua daun lah pokoknya. Nah, jadi Kescospora nicotineae ini menyerang pada daun. Nah, bagaimana, kenapa bisa menyebar gitu sahabat Lova? Menyebarnya itu mereka lewat angin gitu, lewat angin, biasanya di ladang yang luas. Itu saya kalau di ladang Pancawati Bogor sana, tempat saya menanam jahe merah. Nah, itu kalau satu kena semua sahabat Lova, rata-rata, baik di musim hujan maupun di musim panas sama. Kadang-kadang jamur ini memang kuat gitu. Jadi penyebabnya adalah angin, dia ditularkan melalui angin. Jadi mungkin jamur ini ya, jamur Kescospora ini menyebar melalui angin. Nah, sekarang sahabat Lova bertanya bagaimana cara mencegahnya atau mengobatinya kalau yang sudah terkena jamur ini ya. Nah, gini cara sahabat Lova, bahwa kalau sahabat Lova memiliki pohon yang terkena jamur Kescospora ini, nah ini sahabat Lova harus mencegah dengan anti jamur, yaitu obat anti jamur dengan cara disemprotkan. Ya, obat anti jamur itu sahabat Lova banyak, ada yang bubuk, ada yang cairan, tapi fungsinya sama, yaitu menghilangkan jamur Kescospora ini, jamur bercak daun namanya. Nah ya, contohnya seperti ini. Nah, ini juga ada nih bercaknya tuh. Nah, itu juga ada ya, terkena jamur bercak daun. Nah, ini kalau yang fungisida bubuk ini seperti ini sahabat Lova nih. Nah, ini fungisida bubuk, mereknya Diten, bisa juga merek lain, yang penting dia fungisida, fungsinya menghilangkan jamur ya. Kandungannya rata-rata sama kalau fungisida ini ya sahabat Lova. Nah, ini bubuk sama, ini dilarutkan dengan air. Nah, satu lagi saya biasa menggunakan juga yang cair. Nah, yang larutan seperti ini sahabat Lova. Nah, ini fungisida, bentar. Nah, ini fungisida,
keluaran dari Syngenta Amistar Top. Nah, ini fungisida bagus juga sahabat Lova. Nah, jadi ini dua-duanya dilarutkan di dalam air. Fungsinya dua-duanya sama, menghilangkan jamur Cascospora ini. Kedua, dengan caranya juga sama, disemprotkan, mau dilarutkan sesuai petunjuknya ya. Kalau yang bubuk juga dilarutkan, ada petunjuknya, sahabat Lova bisa lihat. Nanti kita demonstrasikan bagaimana caranya. Nah, cara penggunaannya setelah dilarutkan adalah harus disemprotkan sahabat Lova, bukan dikocorkan ya, disemprotkan pada daunnya. Nanti jamurnya mati, tetap bercak coklat ini ada, tapi mati dia. Nah, seperti ini nih, mati nih, udah bolong nih. Sebentar nih sahabat. Nah, ini udah mati nih karena saya udah semprotkan fungisida. Jadi dia mati aja begini, berhenti, penyebarannya berhenti. Biasanya penyebarannya semakin lama semakin banyak, daunnya menjadi kuning, akhirnya mati. Kalau ini jadi berhenti dia kalau disemprotkan fungisida. Nah, coba kita demonstrasikan ya sahabat Lova. Nah, ini bagaimana kita mencampur salah satu fungisida pada larutan air. Nah, coba kita uji ya sahabat Lova. Ini kita pakai Syngenta fungisida dari pabrikan Syngenta Amistar Top. Nah, sedikit aja. Nah, ini karena kita hanya percobaan, kita sedikit aja. Nah, dilarutkan di dalam air ya. Kalau yang bubuk kayak apa aja, dilihatin aja bubuk. Nah, ini kalau yang bubuk nih sahabat Lova nih, kita kasih lihat aja contohnya ya. Nah, ini kalau yang bubuk nih sahabat Lova, ini juga dilarutkan juga dalam air ya. Oke, buku petunjuknya ada di dalam kemasannya sendiri, berapa mililiter atau berapa miligram di dalam setiap satu tangki. Kalau Amistar Top ini biasanya 10 miligram, satu tutup botol ininya sahabat Lova, ini satu tutup botol untuk satu tangki. Kalau ini D10 ini karena bubuk, ini kira-kira 10 miligram juga atau 2 sendok makan ya, 3 lah, biasanya saya pakai 3 sendok makan ya, itu untuk satu tangki ya. Satu tangki itu sekitar 17 liter ya. Nah, itu sahabat Lova. Nah, setelah dilarutkan, ditaruh di media penyemprotan. Ini sahabat Lova jangan pakai tangan ya, ngaduknya harus pakai pengaduk. Ini karena dadakan ya, saya bikin videonya. Nanti segera cuci tangan karena ini mengandung racun sahabat Lova, fungisida ini. Nah, ini dimasukin ke dalam alat semprotnya sahabat Lova ini ya. Nah, dimasukkan ke sini, nanti disemprotkan. Ini sebagai contoh aja. Nah, berapa banyak interval penyemprotannya? Nah, kalau musim hujan itu bisa seminggu sekali sahabat Lova. Musim hujan, kemudian serangan jamurnya sangat kuat, sangat banyak, cepat menyebar karena angin. Mungkin juga di kebun sebelah, kan kalau perkebunan di luas gitu kan ada kebun orang atau kebun kita sendiri yang luas. Nah, itu jadinya intervalnya seminggu sekali. Nah, rata-rata 2 minggu sekali sahabat Lova. Kalau memang sudah disemprot kemudian efeknya bagus, itu 2 minggu sekali. Nah, seperlunya kalau memang tidak diserang ya tidak usah disemprot. Oke, kita mulai penyemprotan ya sahabat Lova. Kita mulai nyemprot ya. Nah, ini kita coba semprotan yang halus sahabat Lova ya. Jadi harus halus dia. Oke ya, disemprot. Nah, disemprot di bagian daun yang rata, yang halus ya. Itu sahabat Lova disemprot. Oke, nah pindah ke sana lah boleh. Nah, disemprot halus.
untuk menghilangkan jamur Cascospora ini. Jamur Cascospora nicotiniae. Nah, itu bahasa pertaniannya. Nah, ini boleh disemprot nih. Kalau ini udah kita semprot, udah mati dia jamurnya sahabat lopa. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh kita semprot aja. Nah, semprot ya. Nah, jadi itu sahabat lopa. Ya, demikian sahabat lopa edukasi saya tentang daun bercak coklat ya, bercak daun coklat akibat jamur. Jadi sahabat lopa bisa lihat yang tadi dalam video saya itu bahwa bercak jamur Cascospora itu bentuknya coklat, di tengah-tengah daun bercak-bercak, kemudian nanti menyebar dan menular ke tanaman lain sehingga membuat tanaman itu daunnya rusak. Kalau daunnya rusak, dia tidak bisa lagi berfotosintesis dengan matahari. Lama-lama pohonnya kerdil dan mati. Atau kalaupun hidup, dia tidak akan bisa tidak akan bisa tumbuh dengan baik gitu. Hasil panennya pun jelek. Kalau tanam-tanaman bunga-bungaan, pohon-pohon hias juga sama, pohonnya jadi jelek bentuknya. Nah, itu sahabat lopa. Jadi saya 2 minggu sekali saya rajin menyemprot fungisida. Ya, ini sekali lagi saya bilang, ini fungisidanya salah satu yang saya pakai yaitu Amistartop ya. Amistartop fungisida dari produksi Syngenta. Ya, buku petunjuknya ada di botol ini, ada juga di ten ya sahabat lopa. Nah, di ten ini. Nah, di ten juga bagus, fungisida juga. Tuh. Merek di ten. Nah, itu sahabat lopa. Oke sahabat lopa, jangan lupa like, share, komen. Komen ini penting buat masukan saya sahabat lopa. Ya, sahabat lopa bertanya ke saya kenapa pohon saya bercak. Ini kan kita saling tukar ilmu jadinya. Oke sahabat lopa, itu saja. Oh ya sahabat lopa, tolong jangan matikan dulu video ini. Setelah video ini saya akan menayangkan video tentang sosial. Jadi kegiatan sosial yang saya lakukan bersama sahabat-sahabat saya peduli.com. Jadi nanti sahabat lopa saksikan ya videonya. Setelah ini jangan dimatikan. Oke sahabat lopa, itu aja. Terima kasih telah menonton video saya. Nantikan lagi next video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Saya berdua, sahabat saya ini Mas Oki Mara, adalah pembina Yayasan Satu Langkah Peduli Indonesia, atau biasa dipanggil apa? Saya peduli.com, biasa disebut biasa. Mas Oki, apa tujuan dan apa targetnya ketika Mas Oki punya ide, punya gagasan untuk mendirikan yayasan ini? Berawal sebelum COVID-19 Om. Jadi saya melihat masih banyak saudara-saudara kita, baik yatim piatu, saudara-saudara kita difabel, yang belum bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Artinya pemerintah mungkin belum bisa tangannya menyampai ke sana gitu. Jadi belum merata ya? Ya, belum merata. Jadi saya pikir bagaimana saya bisa turun membantu pemerintah untuk membantu mereka, saudara-saudara kita yang belum bisa hidup normal ya, normal. Normal. Oke, ini sebuah CCM, cita-cita mulia yang luar biasa. Dari anak-anak muda, kenapa saya ingin gabung di sini? Karena saya lihat anak-anak muda ini semangatnya luar biasa, punya komitmen yang istimewa. Saya bangga dengan anak-anak muda yang bergabung di sini. Saya peduli .com ini
luar biasa. Artinya mereka sebenarnya sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Tidak hanya mengejar kekayaan atau pekerjaan atau hal-hal duniawi, tapi juga memikirkan orang lain. Ini harus kita apresiasi, harus kita appreciate. Terima kasih Mas Oki. Terus apa saja sih yang kita sudah lakukan, anak-anak teman-teman kita? Ini apa saja yang sudah kita lakukan selama ini? Oke Om, selama ini tuh kami dan rekan-rekan ya udah melakukan baik turun ke jalan. Artinya kita bukan demo ya? Bukan Om. Artinya kita turun ke jalan, kita memperhatikan apalagi situasi pandemi ini Om. Jadi ada misalnya saudara-saudara kita yang ojek online, kemudian saudara-saudara kita yang tunawisma di jalan semakin banyak. Apa itu bentuknya apa? Kita bentuknya bantuan sembako. Luar biasa. Misalnya kemarin kita sudah lakukan ya dari Jakarta, Bogor, Puncak, kita bagikan sembako begitu banyak. Nah, itu kedua, ada juga kita bantu saudara-saudara kita yang difabel. Kita bisa melihat kehidupan mereka, baik pantinya gitu Om. Jadi misalnya panti mereka, kita bisa tanya panti mereka apakah sudah punya sendiri. Ternyata masih banyak mereka kontrak panti sendiri. Ini lihat suku, agama atau golongan nggak? Tidak ada Om. Nggak ada. Jadi ada. Agamanya apapun kita tetap. Kita suku apapun sama. Jadi tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Oh, ini sebuah semangat yang luar biasa. Kita adalah Indonesia. Ini wajah asli dari Indonesia adalah kebersamaan ini. Oke. Pertanyaan besarnya adalah dari mana Mas Oki dan teman-teman ini mendapatkan dana? Karena ini butuh dana nih, butuh waktu, Betul. Dari mana? Nah, awalnya kita dari kantong kita sendiri Om. Dari kantong kita sendiri kita sisihkan setiap hari. Nah, sebelum yayasan ini terbentuk pun kita sudah mulai mencoba gitu. Ayo kita gabung, kita punya dana, kita mencoba walaupun sedikit. Karena kalau di dalam kita bersedekah lah ya, jangan tunggu kaya Om. Tapi mulailah dari yang kecil. Ini benar sih. Jadi nggak perlu tunggu kaya. Nggak perlu tunggu saya kaya dulu baru ngasih, enggak dong? Enggak. Kebalik gitu ya? Kebalik. Saya ngasih dulu baru kaya? Justru dengan kita memberi, pasti kita akan kaya. Amin. Karena saat ini kan kita nggak mau mencari muka dengan manusia Om, tapi kita cari bisnis dengan Tuhan. Amin. Pasti Tuhan akan memberikan keuntungan laba yang besar untuk kita. Amin. Oke. Berarti ada donatur? Ada Om. Ada donatur, ada teman-teman ya? Ya, baik ya, dari teman-teman. Kita mulai coba. Ya. Seperti kantor saya, ya PT Mito Arecom Futures, ya. Nah, itu juga berkontribusi besar dalam. Sebentar. Ketika atau saat ini Mas Oki ini, bisnisnya apa sih? Apa kerjaannya apa ini? Saya kerja di perusahaan futures Om. Oh, di PT Mito. Jadi udah selesai dengan dirinya, udah berkecukupan. Alhamdulillah. Ya, oke. Ya, seperti kita ketahui Mas, begitu banyak sebetulnya orang-orang yang mampu, begitu banyak orang-orang Indonesia yang baik hati, yang ingin menyalurkan, tapi tidak tahu tempatnya. Satu, kedua takut kalau saya salurkan sini jangan-jangan dimakan oleh, ngerti nggak? Ya. Itu trust, Betul. kepercayaan. Itu bagaimana menjaga itu supaya orang-orang kaya atau yang berkemampuan lebih ingin menyalurkan berkat melalui yayasan ini. Amannya bagaimana? Oke Om, jadi memang kita membuka semua para donatur untuk bergabung. Nah, untuk itu makanya dengan ada bisa dilihat pembukuan keuangan. Bisa Om. Saya misalnya bisa Om. Saya mau nyumbang tapi saya lihat bisa Om. Bisa ya. Betul. Jadi aman ya. Aman. Artinya bukan dimakan oleh kita para pengurus, tapi memang kita salurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu kan? Ya, jadi memang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia kan, bahwa kita sebagai yayasan adalah sebuah organisasi nirlaba Om, tanpa laba, dan semua harus disalurkan pada sasaran yang tepat. Luar biasa. Karena kita bergerak di sosial, berarti sasaran kita adalah orang-orang sahabat-sahabat kita yang kurang mampu, siapapun, gitu, termasuk yatim piatu, orang-orang difabel gitu. Nah, kalau Om tadi bertanya kan, ini kita bisa cek nggak? Kita terbuka.
Kantor kita ada di gedung UOB lantai 41, Om. Oke. Kita bisa main di sana, kita bisa cek di sana, di mana, karena kita di yayasan ini juga ada namanya laporan tahunan, Om, yang harus ada accounting publiknya. Oh, jadi Gitu. terbuka ya? ini Terbuka, ya? Om. Jadi dananya dari mana? Iya. Kan saya dengar tidak hanya dari donatur, tapi ada bisnisnya juga, apa sih? Ya, jadi gini, kita dan teman-teman berpikir, kebanyakan orang kalau didatengin nih, Om, oleh saya dari yayasan gitu kan. Ini pasti mau minta. Ya, kesannya mau minta sumbangan Iya. gitu. Nah, jadi saya seiring perkembangan zaman, orang itu memang godaan untuk bersedekah atau menyumbang itu besar memang, Om. Ya. Jadi setannya kuat di situ. Jadi saya sedikit berinovasi bahwa kalau saya ingin mendatangi sahabat-sahabat saya yang mampu, pengusaha, orang yang banyak hartanya, untuk saya minta sumbangan, jadi saya ajak mereka bisnis. Misalnya? Saat ini yayasan kita nih, Om, karena Om udah bergabung di Ya. salepuri.com ini, Ya. saya buka lahan 1 hektar nih sementara untuk sebagai proyek percontohan menanam jahe merah dan bawang putih. Jadi bulan depan saya udah dapat untung dong. Bisa, Om. Wah, ini. Gitu. Nah, Selain dapat untung, bersedekah, ini dunia akhirat luar biasa. ya, betul? betul, Om. Jadi kita tidak paksa mereka untuk menyumbang, tapi kalau mereka ikut berbisnis dengan kita, nanti hasil dari perkebunan tersebut terjadi, nah, kita minta kebaikan mereka untuk menyumbang. Tidak semuanya, terserah mereka. Terserah ya. Jadi artinya dunia akhirat. Dunia ya? akhirat, Om. Secara bisnis menguntungkan, Ya. tapi hati juga terobati, Terobati, karena nyumbang orang-orang yang kurang mampu. Betul, Om. Sebuah cita-cita yang mulia yang perlu kita dukung. Siapa lagi? Ayo kita ajak semua orang-orang yang mampu, yang punya, kalau nggak punya duit, punya tenaga, ayo bergabung dengan kami supaya yayasan ini menjadi lebih besar dan lebih berguna untuk masyarakat yang membutuhkan. Betul? Amin, Mas? amin. Om. Oke. Oke, sahabat peduli, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Om Roy Martin, ya kan. Untuk saya closing sekarang, Om Roy aja bisa mau ikut bergabung bersama kami. Untuk itu saya ajak para sahabat peduli di sana, mari kita bergabung bersama untuk kita melakukan kegiatan sosial bersama agar saudara-saudara kita di sana bisa kedudukannya sama dengan kita. Mari kita melangkah bersama. Mari kita wujudkan cita-cita mereka. Satu donasi, 1000 arti. Satu hati, satu tujuan.